baca Bhagavad Gita bab 4 sloka 38. Api ced asi papebhyah. Api cedasi papebhyah sarvebhyah papakritamah sarvam jnana plavenaiva vrijinam santarishyasi. Api cedasi papebhyah sarvebhyah papakritamah sarvam jnana plavenaiva vrijina santarishyasi. Api cedasi papebhyah sarvebhyah papakritamah sarvam jnana plavenaiva vrijinam santarishyasi. Punya Bhagavad Gita di HP-nya? Bahasa Indonesia? Bhagavad Gita kita kan? Nah, baca terjemahannya. Seandainya pun engkau adalah orang paling berdosa di antara orang-orang paling berdosa, namun tanpa diragukan sedikit pun melalui perahu ilmu pengetahuan suci, maka engkau suci jnana, yes. Maka engkau akan diseberangkan dari lautan dosa. Jadi ya itu sebelum direvisi. Sini ada tambahan tambahan dipertegas. Pengetahuan suci jnana. Api dan bahkan dan walaupun api cedasi kalian dan bahkan pun kalian papebhyah sarvebhyah papakritamah. Engkau adalah orang yang berdosa di antara orang berdosa, atau engkau adalah papakritamah, artinya yang paling berdosa di antara orang-orang yang sangat berdosa. Engkau bahkan adalah orang paling berdosa. Api cedasi, walaupun kamu seperti itu. Sarvam jnana plavenaiva vrijinam santarishyasi. Engkau akan di vrijinam santarishyasi, engkau akan diseberangkan ke lautan, dari lautan dosa, diseberangkan ke pada moksa. Melalui apa? Melalui sarvam jnana plavenaiva, melalui perahu ilmu pengetahuan suci jnana. Disebutkan jnana. Sarvam jnana plavenaiva. Jnana plavenaiva artinya jnana plavena artinya melalui perahu ilmu pengetahuan suci. Tapi asi papebhyah, walaupun engkau adalah orang paling berdosa di antara orang-orang berdosa. Sarvebhyah papebhyah, dari seluruh orang-orang berdosa yang sangat berdosa,
Asi engkau adalah papa keretama, orang-orang yang paling berdosa. Api cedasi walaupun engkau demikian, namun jika engkau mempelajari pengetahuan suci Jnana dari Bhagavad Gita dan menerapkannya dengan baik, yang sungguh-sungguh dengan tulus, maka pengetahuan suci Jnana itu mampu menyelesaikan semua dosa-dosa itu dan menyeberangkan kita pada moksa. Ya, di sini kita bisa melihat kekuatan dari pengetahuan suci Jnana. Ada namanya Widya, Widyapati. Ada namanya Widya. Widya artinya pengetahuan. Ada namanya Jnana. Kalau di Bali namanya Jnana, Jnana. Kadang ada orang ucapkan Jnana, ada yang ucapkan Jnana. Kalau di Bali kita nyebutnya Jnana. Jadi pengetahuan suci Jnana ini adalah pengetahuan suci yang mengantarkan kita kepada keinsafan diri. Kita diantarkan kepada pemahaman sang diri kita. Siapa diri kita? Diantarkan kita ke sana. Kalau Widya, diantarkan kita untuk melihat dunia. Jadi Widya, perbedaan Widya dengan Jnana itu begitu. Jnana itu mengantarkan kita kepada melihat yang sejati, melihat diri kita yang sejati. Sedangkan Widya mengantarkan kita melihat dunia. Melihat dunia artinya bagaimana kita berhubungan dengan dunia, bagaimana kita mendapatkan kesejahteraan hidup dari dunia. Nah, Widya di sana diperlukan. Pengetahuan. Sedangkan yang Jnana itu Atma Widya, pengetahuan yang kepada Atma, itu dinamakan Jnana. Widya-widya yang seperti yang dipelajari oleh Widyapati di sekolah. Ada pengetahuan, ada Widya, pengetahuan ilmu alam, ada ilmu, ada biologi kan, ada yang ini dan itu namanya Widya. Kalau Jnana adalah pengetahuan suci yang menerangkan tentang sang diri kita, yang menerangkan tentang siapa diri kita sebenarnya, yang menerangkan tentang bagaimana kita supaya terhindar dan tidak terbingungkan oleh dunia maya, oleh kegelapan atau kerlap-kelip dunia maya. Nah, Widya mengantarkan kita untuk bersama dunia dengan baik. Sedangkan Jnana mengajarkan kita untuk memasuki sang diri kita, melihat sang diri kita. Melihat sang diri kita artinya kita melihat kesejatian dari alam semesta. Untuk kita kembali kepada asal muasal kita. Itu Jnana. Nah, kekuatan dari pengetahuan Jnana itu adalah bagaikan satu perahu yang sangat besar dan kuat yang akan mengantarkan kita menyeberangi lautan Pasifik. Lautan yang ketika kita masuk, berbagai makhluk-makhluk ikan-ikan besar-besar berbahaya akan menghalangi, angin tofan menghalangi, ombak yang besar-besar, badai, banyak yang akan menghalangi karena lautan maha luas. Kalau kita hanya ke pantai Canggu, ke pantainya Bayu, ya ombaknya paling mengajak kita, yuk main surfing, yuk main apa, selancar. Tapi kalau kita memasuki samudra kehidupan, samudra material, kalau samudra kehidupan yang kita alami sehari-hari kan samudra kecil, hanya di lingkungan rumah tangga. Di lingkungan rumah tangga pun kita udah ribet, udah semerawut, udah tidak ketemu jalan.
gelap gulita. Apalagi kita memasuki kehidupan material yang lebih jauh lagi. Dan memasuki kehidupan maha luasnya kehidupan material, ya, itu kita memerlukan jnana. Seperti di ruangan yang luas begini ini tidak cukup penerangan lampu dipo itu kan. Lampu dipo itu kan kecil. Hanya mungkin 1 meter sekeliling bisa diterangi. Itu pun tidak begitu terang. Tapi karena kita ada lampu besar, sehingga tempat yang luas ini jadi terang benderang. Begitu juga ketika kita memasuki kehidupan material yang sejatinya itu, kita memasuki lautan Atlantik, lautan Pasifik, maha luas. Kapal yang maha besar pun kelihatan itu menjadi kecil sekali, 1 titik bahkan tidak kelihatan di lautan Pasifik. Nah, kapal besar ilmu pengetahuan suci jnana, karena diturunkan oleh resi maharesi, muni yogi dari tedun dari alam-alam spiritual. Jadi pengetahuan suci jnana itu mempunyai kekuatan maha kuat untuk menyeberangkan kita dari lautan kesengsaraan yang sangat membingungkan, yang tidak mudah kita bisa seberangi. Kalau contoh dunianya kan seperti saya katakan tadi, badai, tofan, ombak yang besar-besar, bahkan tsunami, ya. Banyak sekali halangan cobaan untuk melewati lautan Pasifik itu. Sangat banyak cobaan, halangan, tantangan, gebrakan, obrak-abrikan yang kita harus lewati kalau kita mau menyeberangi lautan kesengsaraan, lautan material ini, menuju ke alam sejati, menuju kemoksaan, menuju tempat yang tenang damai, menuju kehidupan yang sejatinya. Nah, di sini kehidupan kita itu dipenuhi oleh kekalutan, pertengkaran, kecurigaan, fitnah, kesakitan. Sekarang ini orang itu antre untuk masuk rumah sakit. Nih, untuk cerai juga antre, tidak segera dapat tanggal untuk pengadilan untuk cerai. Antre, cerai antre. Kasus-kasus itu bahkan ada yang puluhan tahun antre tidak selesaikan. Jadi kita itu dikelilingi oleh kegelapan-kegelapan yang sangat pekat. Dan kita jika tidak berlindung kepada ajaran suci Weda, jika kita tidak berlindung pada lampu yang besar ini, kita tidak bisa melihat orang di hadapan kita. Kita tidak bisa melihat kesejatian dari masalah kecil pun tidak. Amit-amit orang akan menempuh cara yang jalan pintas untuk lepas dari masalah yang kecil-kecil. Gimana kalau masalah besar-besar? Itu pengetahuan jnana diperlukan. Pengetahuan jnana akan mempunyai kekuatan yang untuk mengantarkan kita menyeberangi lautan kegelapan ini, lautan kesengsaraan ini. Berlindunglah pada jnana. Jnana plawina. Jnana plawina artinya perahu besar jnana yang akan Vrijinam Santarishyasi, yang akan menyeberangkan engkau dari lautan kesengsaraan, lautan material ini menuju sangsangkan paraning numadi, menuju kemoksaan. Sambil sibuk dengan dunia kita, rajin-rajinlah membaca Bhagavad Gita, ya. Segitu saja, jangan terlalu banyak tenggelam dalam dunia kegelapan. Isilah dengan
membaca, menyentuhkan diri kita pada jnana, pengetahuan suci jnana, ya. Rahayu.